Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Nah, minggu ini temanya adalah manusia, keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan. Nah, apa itu unsur-unsur keragaman? Ya, jadi keragaman itu dipahami sebagai bermacam-macam, ya, beraneka ragam keadaan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal. Nah, contohnya bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang majemuk yang ditandai dengan beragamnya ada suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Nah, keragaman itu merupakan kekayaan budaya bangsa yang membanggakan, tetapi terkadang di satu sisi malah mengandung potensi masalah yang dapat mengakibatkan malapetaka jika tidak dikelola dengan baik. Nah, unsur-unsur keragaman itu bisa menjadi konflik yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu lingkupnya bersifat umum, misalkan suku bangsa, ras, agama dan keyakinan, ya, ideologi dan politik, adat dan kesopanan, kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Ya, itu yang bisa menyebabkan konflik, ya, keragaman tapi bisa menyebabkan konflik. Yang kedua, bersifat pribadi. Jadi perilaku seseorang, minat seseorang, dan cita-cita seseorang. Nah, unsur-unsur keragaman tersebut berdampak langsung bagi terpeliharanya kesederajatan dan kemartabatan manusia. Ya, misalnya saja di Indonesia nih, banyak sekali suku dari Sabang sampai Merauke, di mana keragaman tersebut tidak saja membedakan bentuk fisik, tetapi juga perbedaan-perbedaan yang lainnya. Ada bahasa, ya, adat istiadat, kesenian, dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk menjaga keragaman, kesederajatan, dan kemartabatan? Nah, untuk mewujudkan itu, maka peran-peran pemerintah ya selaku lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan masyarakat kita ya sebagai masyarakat itu sangat penting. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada undang-undang dasar nih yang mengatur tentang itu. Ya, yang menjadi permasalahan adalah implementasi atau pelaksanaannya. Nah, kemudian hubungan antara manusia dengan lingkungannya ini pada umumnya kan bersifat timbal balik. Artinya bahwa setiap orang yang menjadi anggota masyarakat itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik terhadap masyarakat, pemerintah, dan juga negara. Nah, untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan bebas dan dari rasa takut, maka diperlukan sebuah jaminan. Nah, yang dapat memberikan jaminan adalah pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Ya, ini penting sekali. Kemudian, semua orang mempunyai kesamaan derajat yang dijamin oleh undang-undang, ya. Yaitu kalau kebutuhan dasar manusia itu human rights ya. Jadi hak asasi manusia itu hak dasar yang diperoleh manusia secara sama sebagai wujud kesamaan dan kesederajatan. Nah, persamaan derajat dan keragaman di Indonesia itu sudah diatur di dalam pasal 27, 28, pasal 29, dan pasal 31. Jadi sudah ada aturan mainnya ya, tidak ngarang. Ya, jadi pasal 27 misalkan tentang kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Ya, kemudian pasal 2-nya, ayat 2-nya itu memberikan akses lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya kepada warga negara sehingga mendapatkan kehidupan yang layak dan manusiawi. Nah, kesenjangan yang ada misalkan yang terjadi di Indonesia ini juga menyebabkan sebuah konflik kepentingan. Ya, itu juga tidak bisa dihindari juga. Nah, kemudian itu di pasal 27 tadi ya, kemudian ada pasal 28, ada kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, semuanya dijamin oleh undang-undang. Jadi jangan takut kayak kemarin ya, yang sudah melakukan pilkada secara langsung ya, tidak usah takut intimidasi, tidak usah takut karena sudah diberikan uang dengan jumlah tertentu ya. Pilih saja dengan hati nurani, yang penting pemahaman tentang calon kepala daerah yang mau dipilih itu kita sudah mengetahui latar belakangnya. Nah, ini pasal 28. Kemudian pasal 29
tentang kebebasan beragama, pasal 31 tentang pendidikan. Nah, kemudian problem yang muncul tidak hanya di Indonesia, tetapi di belahan bumi yang lain itu adalah problem diskriminasi dan etnosentrisme. Nah, nanti apa diskriminasi ya? Jadi tindakan yang dilakukan untuk membedakan seseorang. Sebenarnya kalau kita bicara tentang perbedaan itu kurang pas ya. Yang pas adalah secara manusiawi itu kita berbicara dalam konteks berbeda itu sesuatu yang unik. Jadi saya memiliki keunikan-keunikan tertentu dan Anda juga memiliki keunikan-keunikan tertentu yang akhirnya itu akan saling menutupi satu sama lain. Nah, ini diawali dari sebuah statement bahwa manusia dilahirkan itu tidak dapat menghendaki keturunan dari faktor tertentu. Ya, kita tidak bisa memilih dilahirkan dari rahim siapa ya. Tetapi itu sudah menjadi asasi ya dari seorang manusia ketika dilahirkan di muka bumi, sehingga dia tidak layak apabila manusia tersebut memperoleh perlakuan diskriminasi. Nah, kemudian mengapa timbul prasangka dan diskriminasi? Ya, kalau di Indonesia itu ada latar belakang sejarah. Ya, ada sejarah ketika waktu itu ada PKI ya, jadi gerakan 30 September ya, waktu itu ada sebuah prasangka yang kurang pas begitu ya, yang membuat ketidaknyamanan dari keturunan-keturunan yang waktu itu berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Nah, kemudian keturunan tersebut ya itu tidak bisa menjadi PNS atau kesulitan mencari pekerjaan. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian itu dikoreksi ya, prasangka-prasangka itu ternyata bisa memecah belah masyarakat Indonesia. Nah, kemudian ada problem etnosentrisme. Etnosentrisme itu berarti berdasarkan pada etnis. Jadi setiap suku bangsa atau ras memiliki ciri khas kebudayaan tertentu yang menjadi kebanggaan mereka, sehingga mereka menganggap bahwa kebudayaannya sebagai sesuatu yang prima, yang perfect, ya, yang real, yang logis sesuai dengan kodrat alam. Nah, ini juga menyebabkan problem tersendiri. Jadi terkadang karena faktor etnis ya, faktor suku, itu menganggap bahwa sukunya itu yang paling baik. Nah, kemudian adanya perkembangan sosio-kultural dan situasional. Ya, suatu prasangka itu juga muncul dan berkembang dari suatu individu lain terhadap suatu individu lainnya terhadap kelompok sosial tertentu. Misalkan terjadi PHK ya, seperti era pandemi ini ya. Banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin terdampak ya dari pandemi COVID-19. Kemudian juga kasus korupsi ya, tidak henti-hentinya kita melihat pemimpin-pemimpin kita ya, kemudian pejabat publik yang melakukan penyalahgunaan wewenang ini. Ya, ini juga ya tadi menimbulkan kesenjangan ya, menjadi problem tersendiri ya. Kemudian faktor kepribadian. Ini bisa berasal dari faktor kepribadian manusia itu sendiri. Ya, disebabkan karena apa? Ya, kita merasa berprasangka negatif terhadap seorang gitu ya. Kemudian faktor yang lain misalkan tipe person yang otoriter. Nah, ini juga bisa menyebabkan sebuah problem diskriminasi. Kemudian adanya perbedaan keyakinan, kepercayaan, dan agama. Ya, misalkan ya tidak hanya di Indonesia saja ya, banyak kali perang-perang di belahan bumi yang lain itu juga karena adanya prasangka ini ya, bertolak dari perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, kemudian ada faktor ideologi dan politik. Jadi konflik yang disebabkan dua faktor ini sangat luas dan beragam, tentunya dengan isu-isu global yang melanda negara-negara. Ya, terjadinya peperangan ya, kemudian ada isu ISIS ya. Nah, ini juga karena adanya faktor ideologi dan juga politik. Kemudian pada tingkat regional misalkan ya, di kawasan Asia Tenggara ya, antara Indonesia,
Malaysia, Thailand itu juga masih kadang ada sedikit perbedaan kepentingan, ya. Nah, kemudian ada faktor kesenjangan ekonomi. Ini juga bisa terjadi antar negara bangsa maupun sesama rakyat. Isu pasar bebas misalkan, ya, itu juga menimbulkan kesenjangan. Kemudian kesenjangan sosial juga seperti itu. Ya, terjadi perbedaan ras, golongan, ya, kondisi ekonomi tertentu, ya. Apalagi di era pandemi ini, faktor kesenjangan-kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial itu semakin dalam, ya, semakin tinggi. Nah, bagaimanakah untuk menekan prasangka dan diskriminasi? Karena prasangka dan diskriminasi ini menjadi akar dari carut-marutnya permasalahan-permasalahan yang ada di sebuah negara atau sebuah bangsa. Nah, tentunya yang pertama ada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi. Itu dulu diperbaiki. Kemudian yang kedua, perluasan kesempatan belajar. Ya, jadi apa namanya? Pendidikan, ya, itu menjadi faktor yang sangat penting, ya, untuk sedikit menekan adanya prasangka dan diskriminasi. Kemudian mengakomodasi keragaman. Tadi, ya, bahwa bukan berbeda, tetapi kita satu sama lain itu memiliki keunikan-keunikan tertentu yang akan bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Ana sampaikan, sedikit pemahaman tentang bagaimana keragaman, kesederajatan dan kemartabatan. Jadi intinya bahwa kita diajak untuk berefleksi bagaimana kita memposisikan manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam kondisi yang sama, walaupun keadaan yang berbeda-beda. Nah, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu Ana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.